Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hairani KS dari Universitas Sairun Ternate Prodi Akuntansi. Jadi, melalui video ini saya akan menjelaskan tentang definisi catatan kaki. Selain definisi catatan kaki, saya juga akan membahas tentang fungsi catatan kaki, singkatan catatan kaki, dan teknik penulisan catatan kaki. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu definisi catatan kaki. Catatan kaki atau footnote ialah daftar keterangan khusus yang ditulis pada bagian paling bawah setiap lembaran akhir bab karya ilmiah, misalkan pada makalah ataupun skripsi. Jadi biasanya catatan kaki itu ditulis atau dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks utama. Catatan kaki ini juga menjelaskan sumber asalnya, sebuah kutipan, baik kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu fungsi catatan kaki. Fungsi catatan kaki terbagi atas 3. Yang pertama, memberikan keterangan. Jadi maksud dari memberikan keterangan di sini supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Dan yang kedua, menghargai sumber kutipan yang dikutip supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Dan yang terakhir, menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu singkatan catatan kaki. Singkatan catatan kaki terbagi atas 3. Yang pertama, IBIT. IBIT atau IBIDEM biasanya digunakan ketika catatan kaki yang satu dengan yang lainnya berketerangan sama, tanpa diselingi oleh catatan lain. Teman-teman bisa lihat di sini footnote pertama dari Giddens dan footnote kedua ada IBIT. Ini berarti sumber dari kutipan sama dari Giddens, sama juga dari halaman. Dan untuk footnote ketiga bedanya diambil dari kutipan pada halaman 16 dari buku yang sama, dari buku Giddens. Yang kedua ada objek atau paracitato. Objek biasanya digunakan ketika mengutip dari 2 sumber yang sama, akan tetapi ditulis pada catatan kaki yang tidak berurutan dan letaknya pada halaman yang berbeda. Kita lihat contoh pertama ada Giddens, dan yang kedua Sukanto, dan yang ketiga Giddens objek halaman 145. Itu berarti di kutipan yang ketiga sama diambil pada bukunya Giddens, bedanya pada halaman. Pada yang pertama itu 124 dan untuk yang kedua pada halaman 145. Kita masuk yang ketiga, ada logcit atau logocitato. Logcit biasanya digunakan sama seperti objek, tetapi biasanya logcit digunakan pada halaman yang sama yang telah disisipi oleh referensi yang lain dari halaman yang sama. Kita masuk contoh pertama, ada Zulfikri, yang kedua Arif Satria, sedangkan yang ketiga masih di Zulfikri, masih di halaman 125. Jadi bisa ditulis dengan Zulfikri, logcit. Sekarang yang terakhir ada teknik penulisan catatan kaki, di mana teknik penulisan catatan kaki ini terbagi atas 7. 1. Nama pengarang tidak dibalik. Kedua, judul buku dicetak miring. Yang ketiga, kota terbit. Keempat, nama penerbit. Kelima, tahun terbit. Keenam, nomor halaman. Dan yang terakhir, semua menggunakan tanda koma kecuali setelah kota terbit pakai titik berganda. Sekian video pembelajaran dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.